Kebetulan saya banyaknya di Wilinski ya, Wilinski kebetulan Wilinski itu memang mudah didapat di Indonesia karena spesies Indonesia. Seragamnya banyak, setiap daerah kan berbeda-beda Wilinski itu. Terus kita cari yang memang posturnya, bentuk sama mutasinya itu berbeda gitu ya. Nah, terus kita bisanya namain gitu karena daerahnya kan berbeda-beda ya itu. Ya, kita namanya sendiri setelah kita rawat lama gitu, udah berbentuk, udah berkarakter gitu. Kita namanya sendiri gitu-gitu. Sahabat Trubus, saat ini saya sedang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Lapak Bonggol Alam. Lapak Bonggol Alam ini milik Pak Didin. Beliau merupakan pebisnis di tanaman hias, khususnya Platycerium. Yuk ikuti saya ngobrol dengan Pak Didin mengenai bisnis dan pasar Platycerium. Sahabat Trubus, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Didin. Halo Pak Didin. Halo sahabat Trubus semuanya. Nah, jadi Pak Didin ini pemilik nursery Bonggol Alam. Iya. Nah, di sini kan saya mau tanya-tanya nih Pak mengenai pasar Platycerium. Iya. Nah, sebelum memasuki pertanyaan lebih mendalam mengenai pasar dan bisnis Platycerium, saya mau tanya nih koleksi dari Pak Didin. Siap. Nah, di sini ada koleksi Platyceriumnya, ada koleksi apa aja nih Pak di sini? Kebetulan saya banyaknya di Wilinski ya, Wilinski kebetulan Wilinski itu memang mudah didapat di Indonesia karena spesies Indonesia. Seragamnya banyak, setiap daerah kan berbeda-beda Wilinski itu. Terus kita cari yang memang posturnya, bentuk sama mutasinya itu berbeda gitu ya. Nah, terus kita bisanya namain gitu karena daerahnya kan berbeda-beda ya itu. Ya, kita namanya sendiri setelah kita rawat lama gitu, udah berbentuk, udah berkarakter gitu. Kita namanya sendiri gitu-gitu, Mbak. Oke, berarti di sini itu kebanyakan jenis Wilinski. Ya, betul. Tapi Wilinski sendiri itu turunannya, kultivarnya ya Pak nyebutnya ya, atau Pak kultivarnya banyak banget. Ya. Dan dari kelas Wilinski sendiri itu ada pembagian lagi gitu nggak sih Pak? Misal ini masuk dalam kategori koleksi yang rare, yang eksklusif, ini masuk dalam kategori koleksi yang biasa aja, kayak gitu ada Betul, pembagiannya ada, tersendiri nggak Pak? Ya, ada pembagian. Karena kita biasanya biar nggak ketuker gitu kita namain satu-satu gitu ya. Biar kan nama itu mengaruhi karakter juga ya, karakter juga menaik nama itu gitu. Ya nggak tertukar gitu dan memang bentuknya spesies berbeda. Nah, boleh diceritain nggak nih Pak Didin ke sahabat Trubus? Koleksi-koleksi yang rare, yang eksklusif itu contohnya Wilinski yang seperti apa ini Pak? Nah, saya contohnya punya ya beberapa koleksi saya namain itu biasanya kayak Wilinski bicoral gitu itu karena bentuknya itu besar terus pendek gitu. Dia sesuai dengan karakternya lah gitu. Oke, Wilinski bicoral, terus ada Wilinski apa lagi Pak? Ada Wilinski sedong gitu yang sedong. Populer mungkin sedong, ada Cianjurnensis, juga ada Citeri gitu di koleksinya Bonggol Alam gitu. Okay. Itu boleh diceritain lebih spesifiknya mungkin nggak Pak? Maksudnya kategori rare itu misalnya kayak bicoral itu kan tadi besar, terus mungkin dia ada keunikan-keunikan apa Pak di bagian fertilnya? Di fertilnya tuh dia lebih pendek dan pecahnya lebih banyak ya, terus lebih lebar gitu. Seperti nggak seperti umumnya gitu, nggak seperti umumnya Wilinski. Nggak seperti pada Wilinski pada umumnya. Itu kayak yang bicoral tadi ya. Betul. Kalau yang mungkin sahabat Trubus masih banyak yang belum tahu juga kayak Cianjurnensis, Sawangensis itu kan salah satu kebanggaannya di Indonesia. Di Indonesia ya Pak ya. Nah itu gimana Pak spesialnya, gimana bisa dikategorikan itu tuh wow gitu? Iya, memang langka ya, terus mungkin penemu-penemu awalnya juga memang berbeda ya, bentuk utamanya kan mutasi ya secara alam awalnya kayak Wilinski Sawangensis itu memang nemuin orang teman-teman gitu yang pemain pelatih
itu memang bentuknya udah berbeda di alamnya itu, terus kita rawat, kita perbaiki gitu. Hasilnya bahkan sekarang ada kayak teman-teman juga yang pakai growet ya, lampu itu, jadi hasilnya lebih baik, lebih warnanya keluar, terus fertilnya lebih pendek gitu. Oke, berarti balik lagi ke mutasi di bagian fertilnya tadi ya Pak? Ya umumnya sih di fertil karena yang menonjol kelihatan spesifiknya itu di fertilnya itu ya gitu. Sebelum saya masuk ke koleksi yang biasa aja mungkin ya Pak ya, range harganya mungkin Pak, kalau yang eksklusif itu biasanya dari berapa ke berapa nih Pak? Kalau nilai mutasi mungkin dari, kalau yang terjangkaunya dari 500.000 sampai 1 juta, terus ada yang sampai puluhan juta gitu ya. Oke, berarti memang range-nya, jaraknya tuh sangat jauh ya Pak ya, dari 500 sampai puluhan juta. Betul. Balik lagi tergantung mutasinya. Ya, mutasinya lagi tuh yang seperti apa lagi tuh udah beda lagi nanti ya Pak ya? Iya, betul, gitu. beda lagi, tergantung bentuk dan kelangkaannya mungkin ya. Oke, berarti kelangkaan juga masuk dalam kategori harga itu. Berarti kalau udah ngomongin mutasi itu dia udah dewasa ya Pak ya, kayak gitu tanamannya atau gimana? Udah dewasa, iya udah kelihatan, udah mungkin mutasi juga, nggak bilang sekarang itu mutasi ya dalam waktu pendek gitu. Jadi kita harus pantau dalam waktu panjang, 2 tahun, 3 tahun, itu udah ditentukan mutasi stabil di Jakarta gitu. Seperti saya punya ada Wilinski curly gitu, curly itu yang rintil ke ngerol ke dalam ya gitu ya. Itu cukup dihargai sama teman-teman gitu ya. Koleksi saya itu gitu, kemarin juga di Pelona, alhamdulillah kita bisa ngeluarin itu gitu. Ada juga banyak yang seneng utamanya gitu ya. Oke. Berarti pun untuk mengetahui ini benar-benar mutasi stabil itu juga butuh waktu ya Pak ya? Butuh waktu. Dan biasanya kayak gitu yang dijual juga bukan indukannya Pak? Atau ada beberapa yang kita memang kadang customer kita nggak pengennya langsung besar ya gitu, dengan negosiasi mungkin harganya dia berani. Biasanya kita lepas juga kalau kita masih ada stok beberapa indukan ya, tapi kalau cuma satu kita biasanya nggak lepas, cuma anakannya aja yang kita lepas. Berarti tergantung juga ya Pak ya. Tergantung. Nah itu kan tadi gitu. Untuk jenis yang rare atau yang eksklusif ya Pak ya. Betul. Nah ini kalau misal kategori yang Wilinski yang biasa aja itu dimulai dari harga berapa mungkin Pak? Saya dari masuk ke harga dulu nih. Dari harga 50.000 sebenarnya kalau yang normal biasa ya gitu. Ada murah juga banget. Ya Pak? Ternyata ada, ya, Pak, kita ya? juga jual 50.000, 75.000, 100.000 kita jual. Nah itu yang benar-benar standar ya, standar Wilinski gitu. Oke, standar Wilinski. Ya, Wilinski. Tapi ada nama-nama tertentu nggak Pak? Misal ini ada kultivarnya kayak gitu atau enggak Pak? Atau ini nggak ada. Oh ya udah, ini berarti Wilinski biasa. Ya, Wilinski kayak biasa. Gitu aja, mungkin bisa ngebedainnya teman-teman biasanya Wilinski Jawa Barat, Jabar gitu, Wilinski Jawa Timur gitu itu. Itu memang karakternya agak berbeda antara Jawa Barat sama Jawa Timur karena suhunya mungkin ya berbeda gitu. Udara. Berarti alamnya. maksudnya tuh bawaannya tuh cuman dari daerah saja, belum ada spesifikasi ini apa gitu. Enggak ya Pak ya? Belum ya Pak ya? Itu makanya jatuhnya itu biasanya harganya terjangkau kalau yang seperti itu. Nah sahabat Trubus itu kan tadi kalau yang jenis rare tuh kan harganya tadi mulai 500.000 sampai puluhan juta ya Pak ya, tergantung mutasi. Tapi buat sahabat Trubus yang ingin mengoleksi tapi budgetnya terbatas, yang harga ekonomis lah ya, harga ekonomis tuh ternyata ada ya Pak ya, mulai dari 50 ribuan. Dan itu juga sama-sama Wilinski. Betul, sama-sama Wilinski. Cuman itu yang normal ya, yang umum banyak gitu. Biasanya kalau di pehobi nyebutnya Wilinski yang biasa kayak gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau yang koleksi kan itu biasanya ditentukan dengan bentuk sama warna ya, bentuk warna. Jadi dia udah mutasi misalkan, itu jauh lebih mahal. Oke Pak, tadi kan kalau koleksi kan udah dibedakan kelasnya nih Pak. Ya. Nah kalau berdasarkan konsumennya Pak, misal pelanggan di dalam, di luar, kayak gitu ada perbedaan pasar nggak sih Pak? Maksudnya kayak lebih ke kesenangan ya Pak ya, itu kayak gimana Pak perbedaannya Pak? Nah, jadi kalau pasar luar itu memang mereka cari yang benar-benar koleksinya yang masih langka ya, terus bentuknya cakep gitu, bagus, terus benar-benar jarang lah di alam gitu, itu lebih baik ke begitu kalau yang pasar luar. Mungkin sekarang juga pasar Indonesia juga udah pada tahu ya, itu udah sama sih sebenarnya. Sekarang juga mereka teman-teman yang koleksi itu carinya yang memang yang langka, yang memang bentuk-bentuknya bagus gitu. Oke. Kalau ngomongin pasar luar nih Pak, kan ada beberapa negara ya. Iya. Ada perbedaannya nggak sih Pak kayak gitu, misal Jepang, Thailand itu lebih seneng yang kayak gimana? Kayak gitu ada perbedaannya nggak Pak antar negara kayak gitu? Sama sih, sama carinya tuh yang mutasi ya, yang bentuknya memang jarang, mutasi,
Memang kalau untuk pasar memang lebih ke Jepang ya yang lebih dihargai, harganya tuh tinggi, dia berani tinggi gitu sama Taiwan gitu. Kalau kayak Thailand itu standar sih dia, mereka udah berani tapi memang harganya nggak terlalu melampau tinggi gitu, beraninya tuh. Berarti beda negara juga beda harga. Betul, beda harga. Tapi sebenarnya kalau masalah selera hampir sama. Hampir sama sekarang untuk sekarang. Nih Pak, kalau ngomongin Platiserium nih Pak, cara membuka pasarnya bagaimana nih Pak? Boleh nggak sih Pak di-spill sama sahabat Trubus? Boleh, sahabat Trubus kita spill ya. Biasanya saya pribadi ya karena punya nursery, punya IG, Instagram biasanya gitu, kita story setiap hari. Terus kita juga suka ikut event-event, kayak kemarin kita baru aja selesai Pelona ya, sama Lapangan Banteng itu setiap tahun kan ada event itu, terus nanti ada ploy, nanti juga ada event-event yang lainnya gitu kan gitu. Jadi biasanya kita ikut event itu, nanti kan ketemu ya customer-customer baru yang memang lagi cari Platiserium yang seperti apa sih yang bagusnya itu kan, mungkin kalau lihat langsung itu biasanya lebih tertarik mereka ya dengan pelatihnya itu gitu, dibandingkan dengan di story Instagram saya gitu, di foto gitu mungkin lebih tidak langsung ya gitu. Kalau di event itu lebih langsung kelihatan gitu. Oke, berarti lebih kayak ke rajin posting. Ya, betul. Karena customer tuh juga pengen lihat visualnya terlebih dahulu gitu ya. Ya, benar biasanya. Visualnya terlebih dahulu, habis itu tertarik, baru datang ke sini gitu Pak. Betul, seringnya. ada juga yang banyak yang datang ke sini setelah mungkin penasaran ya di Instagram apa di event gitu, mereka datang ke sini biasanya gitu untuk secara langsung lihat langsung. Dan pilihannya mungkin kalau di tempat saya ada lah gitu dibandingkan di event apa dilihat di Instagramnya gitu. Pernah nggak sih Pak kayak kan Bapak posting misal nih, abis itu ternyata jangkauan postingannya itu terjangkau sama customer di luar negeri, abis itu dia tertarik terus datang ke sini gitu, pernah nggak Pak mengalami? Pernah sih, beberapa orang luar itu datang ke sini bahkan gitu karena dia yang memang butuhnya memang banyak ya, tertarik dengan koleksi kita, biasanya datang justru gitu setelah habis event itu datang gitu. Ada juga yang langsung memang dari Instagram terus datang ke sini juga ada gitu. Konfirmasi dia tahu dari IG, dia datang ke sini langsung gitu. Ada beberapa customer saya itu memang langsung datang ke sini gitu. Dari luar negeri berarti ya, Pak? Dari mancanegara berarti ya? Ya, dari Jepang, ada Taiwan, terus ada dari Korea waktu itu pernah gitu. Oke, berarti semisal apa namanya sahabat Trubus tertarik, langsung datang ke sini boleh ya Pak ya? Boleh langsung datang ke sini ke Bonggol Alam ya, di Sherlock. Instagramnya di @bonggolalam. Bonggol Alam. Sahabat Trubus, tadi kan sudah membahas mengenai koleksi ya Pak ya, koleksi sudah, terus pasar, kemudian macam-macam apa namanya customer, udah cara membuka pasar udah. Nah, ini nih kalau dagang atau berbisnis Platiserium, pendapatannya ini berapa nih Pak per bulan? Ya, beragam ya keuntungannya, mungkin mulai per bulannya itu bisa 30 juta sampai puluhan 10 sampai 100 juta bisa gitu. Ya, tergantung lagi rame sama ininya ya gitu. Apa namanya, mesti tidak bisa dipatok ya Pak ya, tidak bisa dipatok. Betul. Intinya ya puluhan sampai ratusan gitu ya Pak ya, puluhan sampai ratusan juta. Berarti tapi setiap bulannya tetap ada tanaman yang keluar gitu ya Pak? Closing ada ya. Oke. Nah ini Pak, ini kan nursery-nya kan di Jakarta nih Pak, dan rata-rata juga customer juga di perkotaan kan ya Pak ya, di perkotaan. Ada tips nggak sih Pak buat konsumen Platiserium, gimana nih cara merawat Platiserium tapi dia tuh tinggalnya tuh di perkotaan gitu, dengan kata lain kan di Jakarta ya terutama kan panas kayak gitu ya Pak ya. Gimana Pak? Perawatannya itu memang pelatih itu suka panas sebenarnya, cuman banyaknya kita dari daerah dingin biasanya dapatnya ya. Jadi untuk penyesuaian dia gitu biasanya lebih harus ada penyesuaian dulu. Nah, enaknya kalau udah di Bonggol Alam itu udah penyesuaian lama, kita udah rawat pelatihnya tuh 1 sampai 2 tahun gitu, udah menyesuaikan ya sih ya, karakter si udaranya udah sesuai, bahkan bentuknya juga udah sesuai dengan udara panas gitu gitu ya. Nah, biasanya kalau beli dari daerah puncak, dari daerah dingin ya, itu biasanya ketika datang ke Jakarta itu berubah dulu, ganti fertilnya itu, sealnya itu berubah dulu gitu ya. Kaget mungkin orang juga, tadinya bagus jadi jelek gitu. Dan penempatnya tuh jangan ragu-ragu ya, harus panas full ya, full sun gitu ya penempatannya itu. Berarti kalau di sini tuh bonusnya karena tanamannya Platiseriumnya tuh sudah terbiasa beradaptasi dengan baik. Jadi kalau misal pun dipindah ke
rumah sahabat Trubus itu tuh udah nggak kaget ya Pak? Ya, udah disesuaikan, udah panas Udah lagi. nggak kaget karena Kaget lagi. di sini ternyata tuh nursery-nya tuh memang panas ya Pak Iya, ya di panas, sini. betul. Tapi kondisi sirkulasi udaranya harus Cukup, oke ya Pak, ya, harus oke. cukup. Karena pelatih suka angin, dia suka matahari gitu. Oke oke. Oh ya Pak, selain platiserium Pak, mungkin buat spill-spill di sahabat Trubus di sini ada koleksi tanaman lain apa Pak nih selain pleti? Ada sih, kita di Arwi juga ada ya, cuman nggak terlalu ini ya, kita fokusnya ke pelatih untuk saat ini. Terus ada juga bonsai, ada Oke. tanaman hias lain juga ada gitu. Jadi nanti sahabat Trubus kalau semisal tertarik langsung saja kunjungi di Nursery Bonggol Alam. Nggak usah kontak, langsung datang ke sini, setiap hari buka Bisa, ya Pak iya, ya? tiap hari Ya. buka gitu. Nanti alamatnya di deskripsi atau bisa dicek di IG di @bonggolalam. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Didin sudah menemani saya ngobrol. Terima kasih banyak sahabat Trubus sudah menyaksikan kami berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye. Oke, bye-bye.